Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka pencari ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan menjadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan dengan saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jalan dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, salam. Selamat memasuki minggu perdana. Jadi tanggal 5 hari ini adalah minggu perdana sebagai minggu awal untuk 52 minggu yang akan kita jalani di tahun 2025. Seperti yang saya tekankan kemarin pada tahun baru, semoga 52 minggu tetap terisi. Ya, kalau kemarin itu ada bolong-bolongnya, saya berharap dan berdoa kita akan mengisinya 52 minggu, karena setiap minggu itu ada berkatnya tersendiri. Jadi dia bukan sekedar ibadah minggu yang lalu kemudian berlalu, tetapi dia merupakan kesempatan untuk Tuhan mengaruniakan berkatnya. Karena ibadah minggu bukan kita yang mengadakannya, tetapi Tuhan sendiri. Oleh karena agak Faro, Nona Pun bilang sekarang ini lagi ada apa? Flu A yang dari Cina ya. Ya, dari Cina, mirip-mirip COVID katanya. Jadi di tempat pun sudah ada lagi satu yang isolasi. Jadi mereka siaga pandeminya. Tapi yang diserang itu banyak anak-anak dan lansia. Ya, mudah-mudahan kita aman ya. Saya pikir jangan saya sudah kena flu A lagi ya. Nanti kita minta tolong dulu yang swab masih ada, sistem swab itu ya masih ada banyak kalau di rumah sakit ya. Dari malam saya batuk-batuk tapi tidak panas, cuma batuk saja. Mudah-mudahan ini karena minum air es dan malam. Bapak Ibu saudara, tema hari ini ialah menjadi murid Kristus melalui profesi masing-masing, menjadi murid Yesus melalui profesi masing-masing. Nah, saya lupa apa pernah saya cerita, ipar saya, Lai saya, Golan, itu dia punya jabatan penting di Pertamina di Palembang. Jadi karirnya lagi naik, ya, dan penghasilannya cukup. Tiba-tiba kami mendengar berita dia berhenti, dan ternyata dia menjadi penginjil. Ya, bayangkan keluarganya dan termasuk kami juga heran dan bertanya-tanya kenapa dia lakukan. Itu dia lagi di puncak-puncak kejayaannya. Nah, tetapi itulah yang dia lakukan. Rupanya memang dia punya
saya senang sekali kalau ketemu. Kadang-kadang dia datang ke Jakarta, kita pertemuan, dia menunjukkan, saya bilang luar biasa. Ya, dan di gereja kita, GKST dan rata-rata gereja Protestan, misi penginjilan seperti itu sudah pernah. Misi kita tertolong, GKST tertolong karena ada 3 PIK, yaitu pelayanan Injil khusus, PIK itu ya, suatu pelayanan daerah pelayanan Injil khusus. Dan di situ beberapa penginjil masih ikut, tetapi secara keseluruhan di bidang misi kita masih lemah. Ya, mencari jiwa kita lemah. Ya, saya akui itu ya, saya akui. Tapi kalau namanya orang-orang seperti lain saya ini atau seperti yang lain, itu mereka wah tidak pernah berhenti cari jiwa gitu ya. Jadi luar biasa pelayanannya, dan saya terinspirasi secara khusus ya dengan apa yang dia lakukan. Kita baru melayani yang ada, itu pun kadang-kadang belum sampai menjangkau jiwa-jiwa. Oke, saya kembali kepada pokok persoalan. Apakah ketika Tuhan panggil kita, lalu semua kita akan meninggalkan tugas dan pekerjaan kita? Tidak. Ya, karena kalau misalnya semua seperti itu dimaksudkan, ya bayangkan semua orang Gloria kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang lalu kemudian keluar dari kantor begitu ya. Nona Dewi tidak lagi bekerja di Sukabumi, Pak Oding meninggalkan kantornya di mana? Di Tanjung Priok. Eki lalu dia tidak lagi di Cikarang. Siapa lagi? Yang lain-lain ya, Mama Keito, Pak Yansen. Semua kita akan meninggalkan pekerjaan. Tidak dimaknai seperti itu, melainkan, dan ini poin yang menjadi pokok penekanannya ialah semua kita dipanggil Tuhan untuk melayani, tetapi ada orang yang dipanggil untuk melayani full time. Pendeta, pemimpin itu dipanggil full time. Makanya kami dilarang untuk berbisnis. Karena kalau seorang pendeta berbisnis, pasti dia lebih memikirkan bisnisnya daripada jemaatnya. Ya, pasti. Nah, jadi yang dipanggil full time adalah jabatan-jabatan ini. Tetapi yang lain, majelis, diaken, mereka dipanggil tetapi masih bisa bekerja. Jadi melalui profesinya. Karena itu, saya senang mengikuti kegiatan bahkan terlibat dalam beberapa pelayanan dari persekutuan doa profesional Kebayoran Baru. Itu gedung mereka di Intiland, Sudirman. Mereka itu dokter, lawyer, pengusaha, tetapi terlibat dalam pelayanan. Ya, kalau mereka full, mereka kalau untuk mereka punya kegiatan, masing-masing sudah punya bidang-bidang kegiatan. Mereka biayai di sini. Ada dokter Doha, dokter Reni, dokter Doha dulu lama di sini begitu ya, sampai sekarang masih melayani. Ya, dia dokter praktek pelayanan kesehatan. Apalagi dokter Reni di Tangerang itu dia sediakan rumahnya untuk pelayanan. Saya bilang luar biasa kalau misalnya kita menemukan profesional tapi dengan tujuan melayani Tuhan sambil mereka bekerja. Yang pengusaha misalnya si Rain Hatsidulus, ya bukan orang kacang-kacangan, orang-orang hebat. Tapi yang saya senang sekali adalah mereka terlibat dalam pelayanan. Saya ketemu dengan seorang dari Polowali, Reni Dombila, ya kan? Dia terlibat, bekerja terlibat di sini. Saudara-saudara, dengan gambaran ini, maka kita dipanggil, tapi tetap bekerja, menjadi seorang dokter yang melayani. Selain dia melayani pasien, dia melayani juga di bidang rohani. Menjadi pengusaha, dia melayani dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara, harusnya seperti itu kita semua. Tidak ada orang yang tidak dipanggil. Semua kita akan